pertama Khalid langsung dihilangkan karena Khalid udah bisa digunakan. Iya. Raja Garam, Sultan dari Gurun Pasir ya, di mana orang lain hero-heronya lagi perang, dia sendirian ngedep gitu ya si Momo X. Dia yang ngedep sendiri Ngedep ya. sendirian loh, tapi darahnya nambah dan ternyata ada Uranus. Ya Uranus pasti masih menjadi priority ban lah ya, karena sangat mengganggu sekali dengan regen SP yang dia milikin. Tapi masih banyak juga yang terbuka. Ada beberapa hero lain yang bisa mungkin langsung dihilangkan juga, mungkin Yuzong. Tapi Yuzong nggak bakal di ban sih kalau untuk Alter Ego. Kenapa? Karena untuk minggu lalu ya, 2 game mereka selalu menggunakan Yuzong. Bahkan 3 game kalau nggak salah. Iya, untuk Ahmad ya. Untuk Ahmad. Tadi juga Profesor KB udah bilang entah kenapa terkadang performa dari Ahmad ketika menggunakan Yuzong yang merupakan salah satu hero yang masuk ke dalam trending sekarang. Itu kayak bisa dibilang kayak masih belum stabil, kadang bagus, kadang kurang bagus. Ini dia Chang'e udah langsung diambil. Kenapa dengan Chang'e level 4 dengan Meteor Shower-nya ini bisa langsung mengancam ke arah pertahanan musuh seperti blue buff yang dimiliki. Tapi ternyata mereka langsung mengarah ke Yuzong. Udah dipastikan Yuzongnya pasti nanti akan langsung digunakan oleh Ahmad. Hanya saja untuk Genflick Arrow setidaknya mereka juga harus mengambil core-nya langsung, karena mungkin nanti bisa langsung diambil ataupun dicolong. Tapi untuk sekarang akankah menjadi core atau Esmeralda? Wah, ini bakal menarik sekali. Aku pengen lihat sih dari Genfix Arrow karena Clay minggu lalu dia menggunakan Esmeralda dengan baik sekali. Baik banget ya. Dan bisa dibilang kayak support dari Clay sendiri itu juga bisa dibilang menjadi kunci utama buat Genfix Arrow dalam mendapatkan poinnya. Tapi kali ini di minggu kedua Clay akan bermain support dan Esmeralda sudah diambil oleh Alter Ego. Jadi bisa dibilang ini makin bingung juga dari Genfix Arrow gimana caranya mereka menyesuaikan juga dengan role-role yang berubah. Dengan adanya Rinasmi dan juga Rev ya. Sebenarnya pemain lama dari Genfix Arrow. Karena Rinasmi juga sekarang mungkin bisa dibilang menggantikan juga posisi Clay minggu lalu. Ada Selena ternyata yang langsung diambil Clay dengan Selenanya. Oke. Siapa lagi akan di-ban karena masih cukup banyak yang terbuka juga. Tapi untuk core dari masing-masing tim semuanya udah diambil. Ada Yisansin dan juga ada Ling. Mungkin langsung aja pergi ke arah tank. Untuk Alter Ego mereka belum memiliki tank juga. Sementara untuk Genflick Arrow juga mereka nggak memiliki tank. Ada Kufra yang masih terbuka. Mungkin Kufra bisa di-ban ataupun emang tetap diselamatkan dan bisa diambil oleh Genflick Arrow nanti ya. Dan ternyata Baxia. Baxia kali ini yang bisa dibilang sebenarnya menjadi counter untuk Esmeralda dan juga Uranus gitu ya, apalagi Yuzong juga ya. Ini langsung dibuang sama Genflix Arrow Wolf. Mungkin mereka berpikir kalau oke, Alter Ego bakalan semakin kuat dengan adanya Baxia. Daripada kita lepas ke arah Alter Ego, mendingan langsung kita buang aja. Oke, Kufra juga tadi udah di band, ternyata saya nggak melihat tadi ini mata si Agaminis ini jadi sudah dibuang. Agak nge-skip ya ternyata makanya. Wow, meleng saya nih jadinya ya. Soalnya kan sudah ada Khalid juga ya yang bisa dimainkan mulai di minggu ini. Jadi bisa dibilang ini draft ban and pick-nya bakal berubah sedikit lebih banyak karena makin terbuka untuk hero-hero sideliner. Untuk sidelinernya makin banyak pilihan lagi dengan kedatangan Khalid dan bisa digunakan. Sementara itu udah ada Alice. Ya mungkin sekarang Alice juga bisa kita lihat jarang banget dia bisa berada di mid. Dia selalu menjaga di sideline ya. Mungkin nanti di level 4, 5, 6 baru kadang ikut join the fight, langsung memberikan blood O-nya, ikut dalam team fight, menyedot darah orang, memberikan efek area yang begitu membantu. Sementara ada satu hero lagi di Alter Ego yang bisa dibilang menjadi counter langsung juga untuk Alice, dimana di saat dia masuk ada Hurricane Dance yang bisa ngusir gitu. Iya, ini juga Akai meskipun kita udah jarang banget ngeliat di season ini ya. Karena masih banyak hero-hero tank yang cukup efektif dan efisien seperti Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca. Ada Hylos juga yang masih di-pick terkadang. Benar. Meskipun Atlas dan Kufra itu udah kayak jadi langganan ban lah ya. Hanya saja sekarang Gatot Kaca juga bisa dibilang job desk-nya cukup berubah ya Cimomo ya. Sering banget berada di sideline ataupun offlane. Jarang ada di mid lagi. Tapi ternyata Udil masih dengan Parsha-nya. Kita lihat aja bagaimana kiprah dari Udil dan juga Alter Ego beserta Genflick Aerowolf. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama kali ini? Iya, setelah mengamankan Masha sebagai hero terakhir, hero yang akan menjadi bisa dibilang hero split push untuk Genflick Aerowolf ya. Ini bakalan bahaya banget buat tim Alter Ego kalau misalnya memang sesuai data statistik Aerowolf itu Genflick Aerowolf mereka jarang bermain objektif dibandingkan dengan Alter Ego. Dan ini bakal bisa dibilang menjadi titik balik untuk Genflix dengan adanya Masha untuk bermain lebih ke arah menculik turret
turret dari tim Alter Ego. Oke, dengan adanya Marsha mungkin yang akan bisa dibilang untuk split push, berarti mereka lebih banyak menghabiskan waktu berempat nih. Tapi tetap juga mereka harus menjaga jarak karena nantinya di saat 4 lawan 5 mungkin ada beberapa momen kalau memang mereka nggak bisa nahan. Wow, ini asetnya keren banget sih. Apa ini? Aduh, keren banget. Asetnya makin keren season 6 dan pastinya yang nonton juga makin keren ya. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe, di follow juga. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen dibacain komennya langsung komen di Nimo TV. Langsung komen di Nimo TV. Ini dia game pertama kita, Alter Ego. Udah ada Sally Boy dengan linknya, lalu Ahmad dengan Yuzong, ada Esmeralda yang juga udah diambil. Sementara itu ada Parsha yang digunakan oleh Lord Udil dan juga Leo Murphy dengan Akainya. Iya, tapi dari Alter Ego kali ini mereka coba untuk mengamankan Red Buff-nya dan sepertinya bakal diamankan oleh Pai ya. Dan nggak berhasil dicolong sama teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ini di Genflix mereka sebenarnya kuat banget di early karena mereka punya poking damage dari Popol Kupa. Mereka punya Selena juga yang punya burst damage tinggi dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap yang sangat mengganggu. Dari Genflix Aerowolf mereka bisa aja ngamanin First Blood-nya kali ini, tapi ternyata mengarah ke arah seorang Clay. Oke, hampir saja Murphy terkena efek. Ini dia keuntungan dengan adanya Popolen Kupa beserta Selena untuk di early game ya. Dua hero yang benar-benar bisa nge-zoning out dengan adanya trap yang udah mereka milikin. Untuk Popolen Kupa sendiri mereka memiliki trap. Dengan Selena dia memiliki Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Sangat-sangat bisa membantu melihat bagaimana pergerakan dari tim musuh. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Genflix Aerowolf di awal game seperti ini. Dan Mountain Shock langsung dikeluarkan. Hanya saja di bagian atas Rinazmi-nya masih selamat. Iya, masih bisa survive dan dari Ahmad pun gak terlalu masakan, tapi di area bawah kali ini Tempest of Blade udah mulai dibuka Clay-nya. Berada di posisi yang kurang baik, tapi dikejar sama Sally Boy. Deviant Sword langsung menumbangkan seorang Clay kali ini. Harus ditukarkan satu untuk Pai dan bahkan Flicker mundur dari seorang Lord Udil. Sally Boy kali ini bakal menjadi target berikutnya dan harus ditumbangkan Leo Murphy. Baru aja level 2, belum ada. Dikikit begitu. Hilang sudah. Iya. Wow. Sebuah kerugian yang cukup banyak didapatkan oleh Alter Ego. Cimomo mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan dari salah satu player tersebut adalah core utama mereka, di mana core utamanya sedang membawa blue buff. Dan sekarang blue buffnya juga belum respawn kembali. Mungkin untuk beberapa saat ke depan linknya nggak terlalu banyak bergerak karena dengan energi yang ada tanpa adanya blue buff itu pastinya akan sangat boros sekali. Boros banget yang pastinya kali ini, meskipun dari Alter Ego mereka sempat numbangin Clay. Tapi ya sesuai yang Pak Pung bilang, emang pergantian cukup merugikan. Kali ini Rave bakal coba dikejar Sally Boy. Deviant Sword masih ada basic attack ternyata dari seorang Sally Boy. Iya, dibalaskan aja langsung oleh Sally Boy dengan killing spree-nya. Menambah lagi HP di saat dia berhasil untuk take down musuh yang ada di depannya. Tapi untuk di bagian bawah, kita lihat aja udah ada pertempuran antara Pai dan juga Midgard, Esmeralda dan juga Masha. Untuk Masha, cakarannya kencang banget. Kenceng banget. Untuk Esmeralda, jogetannya boleh banget. High pisan. Dan kali ini Ahmad sudah mulai maju dan masih ada Black Dragon Tail-nya. Oke, dan bahkan Black Dragon Form-nya udah mulai dibuka, Rif. Dan yang kurang aman juga. Dia nggak bisa sendirian dan bahkan Watt pun harus sedikit mundur setelah adanya pergerakan dari Ahmad dan juga Leo Murphy. Tapi Clay mulai datang. Sepertinya dengan adanya Soul Eater dan Garut, Clay pun nggak akan terlalu memaksakan ya. Iya, sementara di sisi lainnya masih ada pertempuran juga yang terjadi. Ada Pai dengan Esmeraldanya. Midgard masih bisa memanfaatkan seluruh sword skill yang ada di dalam tubuh Masha. Bisa kabur dari area pertempuran ini. Bila Esmeralda dikeluarkan aja, Link harus langsung hilang lagi. Tapi Masha pun di sana harus menerima akibatnya di saat dia masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego-nya. Sekarang kita lihat Arikanda berhasil untuk mendapatkan satu orang. Selena masih bisa flicker dan kabur ke arah yang berbeda. Tapi kali ini Rave dalam posisi yang benar-benar gak aman banget. Masih dibantu sama Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Clay, tapi ternyata nggak bisa terlalu bertahan lama. Dari Genflix mereka udah mulai dikejar poinnya oleh Alter Ego. Iya, dan tadi kita lihat ada sebuah pertempuran ataupun sebuah penggerbekan yang mengakibatkan cepat banget satu orang hilang. Sampai kita nggak sempat tadi melihat bagaimana proses yang terjadi. Tapi di bagian atas ada Black Dragon Form yang udah dikeluarkan. Sakit banget Dragon Tail-nya. Ya ampun, Masha-nya hilang. Udah gak kuat lagi. Iya, padahal tuh kayak Masha bisa dibilang punya 3 HP bar, tapi masih bisa di take down oleh permainan yang sangat baik dari Ahmad Yuzong ya.
Sedangkan di area bawah dari Genflix mereka berfokus untuk mendapatkan objektif secepat mungkin. Tapi ada Udil yang langsung menghentikan pergerakan dari Rinasmi yang sedang mencicil-cicil objektif di area bawah. Iya, Udilnya masih selalu mengikuti kemanapun harus pergi karena sekarang dengan support system yang ada di dalam dirinya dia harus menjadi support di dalam tim. Tapi membuka space juga dengan pertempuran yang udah terjadi. Ada Hurricane Dance yang langsung berhasil untuk mendapatkan Rinasmi. Bisa Rinasmi kabur dari area pertempuran ini. Leo Murphy harus mundur dengan satu bar HP-nya. Meninggalkan ada Esmeralda di sisi belakang yang harus menerima akibatnya. Kali ini bakal coba dikejar oleh Rinasmi. Enggak, ternyata masih dikasih nyawa pandanya. Masih dikasih pulang ya. Kasih pulang dulu pandanya. Pulangnya kemana tuh? Pulangnya ke itu base-nya. Masa ke rumahnya Pak Pulung ya? Kaget juga kita kalau kedatangan panda ya. Tapi kali ini Genflix mereka mulai nyamain objektif turretnya. Setelah Alter Ego berhasil ngedapetin satu di area atas, Genflixnya ngamanin di area bawah. Oke, untuk Selena sendiri baik banget zoning yang dia lakukan, cukup berani, setidaknya bisa membuka sedikit map yang ada di bagian depan walaupun yang ada di depan dia itu adalah seorang Link. Terutama Link bisa dengan burst damage yang dia berikan, ada Abyssal Arrow tadi yang langsung dilemparkan begitu aja ke bagian mid. Tapi di bagian atas terlihat satu player dari Alter Ego yaitu Ahmad dengan Mountain Shock yang udah dikeluarkan. Mapping yang bisa diambil oleh Genflix ini baik banget sih. Ada 3 hero mapping dalam satu tim loh. Iya, sedangkan dari Watt udah mulai ngebuka vision juga. Tadi di area bushnya sudah terlihat ada Leo Murphy yang dicicil dan harus balik ke arah base. Sedangkan dari Watt dia cukup free banget sih untuk farmingnya. Dan bahkan Feather Isaac sudah mulai dibuka terkena stun. Combo yang baik sekali dari seorang Clay dan juga Watt. Ketika Wattnya lagi nge-charge gitu ya panahnya. Udah kena stun duluan Udilnya. Iya, sebenarnya adalah momen yang benar-benar ditunggu dari mereka berada di dalam bus dan melihat ada pergerakan Udil yang offside sih tadi ngomong ya. Dia terlalu maju terbuka tapi ada pertempuran lagi. Hurricane Dance langsung coba untuk dimundurin aja. Black Dragon Pop tadi berhasil membuat kocar kacir. Ada satu player dari Genflix Aerowolf yang harus hilang. Iya, refnya di sini udah tumbang 4 kali. Ini bahaya juga buat Genflix Aerowolf karena menurut aku Kupa-Kupa sebagai salah satu kunci yang penting buat Genflix Aerowolf ketika mencoba untuk mendapatkan vision terutama di dalam bus juga ya. Ini trapnya penting banget dari seorang Kupa-Kupa. Iya, itu dia di bagian bawah masih cukup adem. Bahkan Elis bisa dibilang setelah tadi bantuan dari rekan-rekannya berhasil memenangkan pertarungan di lane yang udah harus menjadi tanggung jawab daripada Elis. Nih, kalau emang bisa dilanjutin objektifnya 4 orang lainnya lebih bisa nahan, mungkin dia bisa melakukan speed push guys. Mungkin Masya ya jadi pengalihan isu kali ini. Iya, tapi masih digigit-gigit sama Kupa. Ahmadnya kali ini sudah mulai rotasi dari area atas ke area bawah. Kali itu keren ya dengan Esmeralda-nya. Dan kita lihat dari Genflix mereka udah mulai memakai rotasi di mana Clay di sini bakalan coba untuk open vision terlebih dahulu, melempar semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Dan sedangkan Rave-nya bakal coba nempelin Watt-nya terus biar Watt-nya farming-nya bakal lebih enak. Ketika kali ini Tempest of Blade udah mulai dibuka oleh seorang Sally Boy setelah ingin mengamankan red buff milik Genflix Aerowolf. Di area bawah lihat Ahmad yang langsung pulang mundur dengan Black Dragon Form yang langsung dibuka tanpa ragu kali ini. Daripada maksain ke pick off ngasih pundi-pundi lagi ke Genflix Aerowolf, mendingan dia mundur saja. Rupanya tadi pas mau gigit berubah jadi naga, kok terbang cuy kan. Turun. Bingung. Kupanya bingung. Nggak bisa terbang kupanya. Oke, sedangkan dari networknya dan juga item dari Sally Boy udah ngamanin Endless Battle, berarti udah ada true damage. Sedangkan dari Watt di sini udah ada Blade of Despair mengarahkan Endless Battle, tapi terkena stun oleh Akainya dan bahkan dihentikan Hurricane Dance-nya. Dinasminya sudah mulai masuk kali ini dan Bloodborne Tempest of Blade dibuka hanya untuk mundur saja dari seorang Miracle Boy. Hampir aja Cimomo. Tipis banget ya. Kita yang nge-cast aja kayak berketan gitu. Bener, ya. pas ngeliat Abyssal Arrow lewat kenapa kita malah jadi gitu. Nggak kena jadinya. Kali ini. Nggak kena, tapi terkena di bagian bawah ke arah Ahmad, hanya saja damage-nya belum terlalu tinggi ini Cimomo. Iya, meskipun dia tadi udah punya Bloodlust juga, ternyata dia masih bisa dibilang bermain cukup aman, cukup pasif juga. Dan kedua tim memang nggak mau terlalu ngambil resiko untuk team fight terus menerus. Karena dari Alter Ego mereka maksain untuk bawa ke arah late game kali ini. Ternyata lihat Sally Boy-nya berhasil mendapatkan satu. Tempest of Blade mulai dibuka dan Watt pun gak akan terlalu memaksakan. Dibawa ke arah late game pun sebenarnya Genflix Aerowolf cukup kuat.
dengan adanya Alice, apalagi Sunsin ya, yang kita tahu ini bisa jadi jaminan untuk Gentrix Era di area bawah. Kali ini Ahmadnya sudah mulai 1v1 dengan Rinasmi. Cukup sakit banget damage yang dimiliki, tapi kena bisa Arrow dari seorang Clay. Mulai membantu Rinasmi, tapi ternyata Ahmadnya strong banget Pak Pulu. Ya untungnya tadi di saat dia hampir dikeroyok oleh 2 orang, ada pasif yang dimiliki oleh Ahmad yang mendadak langsung terisi penuh. Dan kita tahu dengan pasif yang dimiliki oleh Yuzong bisa nge-regen energinya dengan cepat, bisa menambah movement speednya lagi. Dan momen-momen seperti itulah yang tadi tepat banget keluarnya mengakibatkan dia bisa kabur dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Sementara itu udah ada satu Hurricane Dance langsung nancapin aja ke arah satu player. Tapi masih ada kali ini bakal coba masih mendominasi dari Alter Ego, dan sepertinya dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu paksain juga. Seliboy bakal coba berfokus untuk mendapatkan objektif di area atas, sedangkan para support dan juga Watt dari Gentrix Era Wolf mereka bakal coba ngecicil terlebih dahulu. Memang sebenarnya kunci penting dari Alter Ego adalah ketika Leo Murphy-nya Hurricane Dance-nya berhasil ngelock, meskipun kayak ada Winter Truncheon buat seorang Alice, tapi kan selalu ada follow up yang baik dari teman-teman Alter Ego gitu. Jadi kayak inisiasi yang dibuka sama Leo Murphy itu nggak sia-sia. Gila, ini emang bener-bener gimana ya? Apalagi dengan Gentrix Arrow yang mereka punya 3 hero. Nih sekali lagi gue bilang mereka memiliki 3 hero yang benar-benar bisa nge-open map dengan sangat cepat gitu. Ada Mountain Shock, lalu ada Abyssal Trap, tapi terjadi pertempuran lagi di bagian tengah. Black Dragon Form pun harus dikeluarkan, bukan untuk menyerang tapi untuk pergi. Iya, dan Alter Ego kali ini mereka coba untuk nge-zoning out teman-teman Gentrix Arrow biar nggak terlalu keluar dari inner turret yang kedua. Ya. Karena ada Pai juga yang melakukan split push di area bawah tadi. Dan kita akan melihat reply by X-nya. Tadi sebenarnya ini bagus banget inisiasi dari Murphy, di follow up sama Udil. Meskipun Udilnya harus benar-benar digarut dan solid sama Clay. Tapi dari seorang kita lihat Seliboy tadi juga meskipun harus mundur ya. Kali ini Alter Ego coba untuk melakukan inisiasi lagi. Seliboy sudah langsung mengeluarkan Tempest of Blade, tapi Ahmad di sisi atas dia langsung berfokus terhadap objektif. Baik banget 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego, di mana mereka bisa memancing, mereka bisa menahan di area midnya. Ada satu Abyssal Oroy tadi yang langsung nancap aja, si Albert diamankan oleh Midgard. Tapi sekarang Black Dragon Form-nya pun gak kuat lagi menahan, walaupun hampir saja bisa mendapatkan satu base turret yang berada di top lane, dan itu juga memberikan space terhadap Seliboy yang menggunakan link di bagian bawah. Inner turret di bottom lane hampir aja dirubuhkan. Iya, tapi ternyata Winter Truncheon dipakai lagi untuk Alice tadi di area bawah, dan kita melihat statistiknya sebenarnya dari kedua mid laner kita ya. Dari sisi Watt dia cukup kuat banget untuk sisi farmingnya, 12.000 dipegang sama Watt dibanding dengan Seliboy 11.000 saja. Iya. Sementara itu di bagian bawah, di bagian tengah telah berkumpul beberapa hero yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ada Akai sepertinya. Oke, udah mulai nih. Riko, tatas ya. Tauntingnya udah mulai ya kali ini. Yang kalau misalnya bukan Leo Murphy tuh nggak mungkin gitu ya kalau melupakan tauntingnya. Iya, Leo Murphy masih cukup berani untuk langsung ngezoning aja masuk ke dalam rumputan, karena memang itu tugasnya ya. Kita nggak tahu siapa yang ada di dalam rumput dan bisa melakukan apa terhadap diri kita yang di saat kita masuk ke dalam rumput tersebut. Iya, dari sisi item pun sebenarnya untuk Watt dan Seliboy mereka udah ngantongin 2 item. Windtalker untuk Seliboy, Endless Battle dan juga Blade of Desire untuk Watt. Masing-masing lagi menuju ke arah mungkin Berserker Fury, atau mungkin Seliboy bakal coba untuk mengamankan Blade of Desire ya. Tadi karena dia punya Endless Battle dan juga Windtalker. Iya, dan Midgard sendiri tadi kalau nggak salah udah mengamankan langsung si Halbertnya dengan attack speed yang dimiliki, plus ada pasif memberhentikan regen SP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Itu akan sangat membantu sekali nih, Simo. Iya. 3 detik nggak punya regen HP. Wah, buset, 1 detik aja bahaya. Ini 3 detik. Tapi kali ini lihat di area bawah, ternyata dari Clay-nya nggak terkena Abyssal Arrow-nya ke arah Pai, tapi sudah ada Seliboy yang mulai datang. Kali Deviant Sword langsung mengarah ke arah seorang Midgard. Dan tadi sempat di-retry sepertinya ya. Cepat banget sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Seliboy. Masih mau lebih ternyata Tempest of Blade langsung mengarah ke arah seorang Clay. Kali ini Watt-nya udah mulai datang untuk membackup, tapi sepertinya agak sedikit terlambat. Dari Udil pun langsung buka feeder extract untuk memberikan support buat teman-teman Alter Ego. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan player-player lanjutan dari Gameplay Arrow. Cuman paduan dari 2 player tadi sangat baik sekali, di mana Esmeralda memancing-mancing, lalu ada
Sally Boy yang entah dari mana datangnya dengan kecepatan tangan yang dia miliki berhasil mendapatkan Selena dan bahkan satu orang apa ya, Selena yang nomor 2 yang sama yang pertama tadi itu lagi. Iya benar-benar langsung di take down Masyanya juga ya kali ini. Dikejar sedikit lagi linknya down Cimomo. Iya, sayang banget. Bisa dibilang kayak core yang penting banget buat Alter Ego kali ini. Sebenarnya Alter Ego punya kesempatan untuk coba ngamanin Lordnya, tapi kali ini di kontes dipaksa sama Genflix Aerowolf sampai akhirnya Sally Boy ke take down. Dan bahkan lihat tuh ya, Wattnya mulai mendapatkan 1 poin kali ini. Ahmad berada di lini paling depan mencoba untuk mengharus ke arah Watt, juga harus tumbang. Dan bahkan lihat Panya bakal menjadi bulan-bulanan kali ini di lama Clay digaruk di Soul Eater. Panya harus hilang begitu saja. Immortal dari seorang Popol Kupa kali ini bakal pecah, tapi ternyata Ahmadnya masih mau lebih. Oke, bakal coba untuk mengharas dengan adanya Dragon Tail dan bahkan dibawa ke arah turret. 1-1 kali ini dibalaskan tadi meskipun harus kehilangan Popol Kupa, tapi setidaknya naganya juga harus hilang. Iya, di saat Link hilang baik banget objektif yang dilakukan oleh Ahmad. Kita juga harus langsung menghilangkan core yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Dan Watt pun tertangkap. Semakin banyak hero male yang berdekatan dengan Yuzong. Di saat Dragon Tail-nya dikeluarkan, wah itu adalah sebuah kebahagiaan hakiki untuk Dragon Tail gitu loh. Karena bisa menimbulkan regen SP lagi ataupun life steal lagi untuk Yuzong itu sendiri gitu loh Cimomo. Iya, dan kali ini dari kedua core, Alter Ego dan juga Genflix bisa dibilang mereka udah ngamanin Berserker Fury, berarti sudah ada critical limits yang akan keluar dari Link dan juga Isun Sin. Ini tergantung bagaimana setupnya dari kedua tim ya. Iya. Dari Genflix Aerowolf mungkin mereka bisa coba ketika Rinasmia masuk dengan Bloodout-nya, di follow up dengan baik oleh Clay dan juga Rave. Sedangkan Midgard-nya aku nggak ngelihat kayak apa ya, Masyanya kayak sibuk split push untuk ngedapetin objektif sih, karena mungkin dipaksa war terus sama Alter Ego. Dan sesuai dengan data statistik yang dimiliki dari teman-teman Alter Ego, memang Alter Ego sangat bermain objektif gitu loh dibandingkan Genflix Aerowolf. Terbukti dengan 6 objektif turret yang mereka kantongi sekarang. Ya mungkin ada sebuah percobaan lagi dari Genflix Aerowolf di mana mereka bermain akan dengan strategi dari split pushnya, tapi untuk sekarang telah terjadi sebuah penggerebekan lagi untuknya Midgard masih bisa kabur Cimomo. Iya, masih punya flicker juga dan kali ini terkena stun dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih cukup tanky, masih punya Immortal juga. Dan tadi juga ada ini ya, bisa dibilang kayak informasi kalau misalnya teman-teman pengen nonton di Motivasi sama streamer favorit, nah itu boleh juga ya. Boleh banget ya. Sementara itu di bagian tengah ada Dragon Tail tadi udah langsung dikeluarkan aja Popol dalam keadaan yang cukup tertekan. Tapi kali ini berubah lagi menjadi Black Dragon Form dan bisa kabur. Iya, ini Ahmad cukup mengganggu ya sebenarnya dengan Black Dragon Form-nya, dengan Dragon Tail-nya. Itu kayak mencoba untuk membuat Genflix Aerowolf gak terlalu fokus, tapi terkena stun. Kali ini Udielnya masih bisa selamat dan bahkan masih bisa pula dengan Wings by Wings-nya. Clay-nya yang tadi coba inisiasi pertama malah harus di take down. Wow, di saat Abyssal Arrow-nya tadi nancap malah berbalik keadaan dan sekarang bisa kita lihat objektif selanjutnya adalah Lord. Sementara itu di sisi yang berbeda, Yuzong memukul mundur 2 hero yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf, tapi di pit Lord ada 4 hero yang masih pede untuk mendapatkan Lord yang pertama. Kali ini tapi nggak bisa mendapatkan Lordnya dan bahkan harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat Sally Boy dapetin 1 poin lagi. Kali 3 udah mulai tumbang dari Genflix Aerowolf. Mereka benar-benar gak mau nyanyain kesempatan yang sebenarnya Alter Ego kali ini mereka udah menang banget. Dari sisi network mereka menang, dari sisi objektif mereka menang, poin pun menang di menit ke-18 ini Pak Pulo. Iya, menyisakan aja ada 2 orang di Genflix Aerowolf dan satunya juga udah respawn, tapi ini masih berbahaya bagi Genflix Aerowolf di mana mereka bisa aja langsung ditekan, bisa ditabrak langsung aja karena mereka kekurangan player. Udah ada Palistar langsung dikeluarkan dari Gendes berhasil untuk menabrak ke arah Isun Sin. Untungnya dia masih bisa mengelak, tapi Link yang digunakan oleh Sally Boy masih ingin lebih di bagian atas. Ada Lord yang udah masuk ke dalam pit ataupun base turret yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Sepertinya kemenangan pertama akan hadir untuk Alter Ego. Wow, bermain sangat amat objektif dari tim Alter Ego.